Jadi kedua mesin las ini dan spare part ini saya beli seharga Rp150.000. Bisa kita lihat ini ada resistor yang terbakar dan ini juga resistornya terbakar. Nah, kita lihat apakah PWM-nya bekerja atau tidak. Ini akan saya coba sekan. Oke, ternyata PWM dapat bekerja dengan normal. Oke, nyala normal, lampu OC mati. Oke, ampernya kita naikkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, berjumpa kembali dengan saya Elza Naufal. Oke, seperti yang kalian lihat saat ini, di depan saya saat ini ada sebuah mesin las. Mesin las yang ukurannya cukup mungil. Mesin las inverter yang ukurannya cukup mungil dengan kapasitas 120 ampere. Jadi mesin las ini merupakan mesin las yang saya beli dalam keadaan rusak, atau istilahnya saya beli rongsokannya dari sahabat saya yang ada di Lumajang. Saya beli dua buah. Yang satu ini merupakan rangkaian PCB trafonya saja. PCB trafo dari mesin las Lakoni. Nah, jadi yang ini merupakan PCB bagian trafo dan penyearah. Ini punyanya mesin las Lakoni. Nah, oke. Jadi kedua mesin las ini dan spare part ini saya beli seharga Rp150.000. Jadi mesin las yang lengkap seperti ini saya beli Rp100.000, dan ini spare partnya ini nanti kena bisa dijadikan mesin las lagi, atau nanti dibikin untuk power supply amplifier juga bisa. Ini saya beli seharga Rp50.000. Nah, oke. Saya beli ini Rp100.000 karena masih lengkap sama boxnya. Jadi kalau misalkan nanti dijual, insya Allah masih bisa laku. Nah, oke. Yang ini akan saya singkirkan dulu. Kali ini akan kita bahas mesin las ini. Mesin las ini merek NK. Mesin las ini sudah menggunakan teknologi IGBT. Nah, jadi dia itu tidak menggunakan MOSFET, namun sudah menggunakan IGBT. Sebetulnya hampir sama, cuma biasanya IGBT itu jauh lebih handal daripada MOSFET. Ya, tergantung yang ngerancang dan tergantung juga dengan pemakaian. Oke, kita buka aja. Ini sudah nggak ada murnya, sudah didodol, jadi tinggal kita buka saja. Nah, oke, keadaannya semacam ini. Jadi potensio untuk pengaturan arus itu sudah tidak ada. Ini pendinginnya sudah lepas atau dibuka, ya sama aja lah. Ini
Ini untuk yang ke potentiometer 3 kabel, dan ini sensor suhunya. Oke, bagian sini oke, cukup lengkap. Oke, saya rasa ini aman. Ini kok kendor tapi ya, harusnya rapat ini. Oke lah, ini sudah dipotong ternyata. Kok dipotong ya? Ini kabel AC-nya dipotong. Padahal sebetulnya kedua kabel ini sudah ada soketnya masing-masing. Jadi masuk ke pin AC1 dan pin AC2 ini, dia itu sudah menggunakan soket. Jadi dari kabel yang satu disoket ke sini, dari soket yang sini masuk ke AC1, dan yang satu ini langsung masuk ke AC2. Tapi kenapa dipotong? Entahlah, mungkin teknisi sebelumnya punya rencana lain. Rencananya tidak ada yang tahu. Oke, dan ini sepertinya ada MOSFET yang sudah dibuka. Dan ini bisa kita lihat. Akan saya cari tunjuk-tunjuk. Nah, semoga aja jelas ya, karena ini saya nggak pakai HP yang biasanya yang resolusinya lebih tinggi. Nah, oke. Ini bagian ini merupakan bagian power supply mini yang digunakan untuk mensuplai modul PWM dan mensuplai kipas. Jadi mesin las ini terdiri dari 2 buah power supply switching. Jadi trafo yang ini merupakan power supply switching yang outputnya itu biasanya 24 volt. Ini untuk mensuplai sistem PWM dan kipas. Nah, sepertinya terjadi kerusakan di sini. Mungkin awalnya kerusakannya itu dimulai dari modul power supply PWM-nya ini. Karena ini bisa kita lihat, ini ada resistor yang terbakar dan ini juga resistornya terbakar. Otomatis ada kegagalan pada sistem power supply yang ini. Dan power supply yang utama itu yang bagian ini. Nah, power supply utama yang menggunakan trafo ini, saya rasa itu nggak aman, nggak ada masalah. Dan di sini ada ini trafo ini trafo pembagi. Jadi trafo ini membagikan dari yang single pulseless menjadi dual pulseless. Jadi mesin las ini menggunakan sistem dual switch. Jadi yang dari satu switch dijadikan menjadi dual switch seperti ini. Gampangannya seperti itu sistemnya. Nah, oke. Jadi ketika power supply PWM ini nggak menyala atau ini terjadi trouble, kerusakan, maka semua sistem yang ada di dalam power supply ini akan mati. Beda halnya jika terjadi kerusakan, misalkan IGBT, ini merupakan IGBT, di dalam itu ada IGBT. Ketika IGBT ini rusak atau terjadi fault, masalah pada sistem perswitchingan utama ini, mesin las ini akan tetap menyala, kipas ini akan tetap menyala, lampu di sini juga akan tetap menyala, tapi di sini akan menyala merah juga. Nah, tapi kalau matinya seperti ini, mesin las ini akan mati total. Tidak akan ada sistem yang berjalan sama sekali. Nah, oke. Tapi kenapa kok yang diuplek-uplek daerah sini? Oke. Ini bisa kita lihat, ini sudah pernah diganti. Dan ini PCB-nya itu sampai ngelupas.
Bisa dilihat ini PCB-nya sudah sampai ngelupas. Bentar, saya keluarkan aja ini. Oke. Nah, ini juga ngapain ini juga dibongkar. Ini ada sebuah dioda ultrafast. Ini bisa konslet ini guys kalau ditaruh di sini. Jadi ini ngapain juga dibongkar. Oke. Saya rasa tidak akan terjadi masalah pada bagian switching utama ini, karena bisa kita lihat terjadi kerusakannya itu pada sistem power supply untuk biasnya. Oke, ini dia yang namanya IGBT. IGBT dengan seri K30H603. Jadi IGBT ini merupakan IGBT 30 ampere 600 volt. Oke, lumayan besar. Nah, untuk ini akan saya rapi-rapikan dulu. Ini bisa kalian lihat teman. Jadi bagian kaki diodanya itu solderannya sudah belepotan. Nah, ini akan saya rapikan dulu, dan ini akan saya taruh di tempat yang semestinya biar nggak semerawut gini. Baru nanti kita akan coba cek bagian PWM-nya ini. Oke kawan, jadi setelah saya buka ternyata dioda yang ini gropel itu bukan karena apa, tapi karena kakinya itu sudah patah, jadi diusahakan masih bisa disolder, makanya dia ditaruh di bawah sini karena sudah nggak nutut kakinya. Dan yang satunya ini sama, ini kakinya udah patah, jadi mending saya ganti yang baru aja diodanya, jadi biar bagus sekalian, biar awet sekalian. Oke, akan saya ganti dulu ya guys. Nah oke, jadi ini kedua diodanya sudah saya ganti dengan yang baru, dan kaki-kakinya lebih kokoh, gak gampang patah lagi seperti ini. Ini kaki-kakinya sangat tipis. Nah oke, untuk bagian switchnya sudah selesai. Oh ya, tinggal pasang kapasitor ini aja di sini. Nah oke, kita selanjutnya kita bahas masalah power supply PWM-nya. Oke, stay tune terus ya di channel Rongsokan ini. Nah oke guys, jadi kondisinya seperti ini setelah saya bersihkan. Untuk bagian sini juga regulator 7815 sudah saya angkat karena tadi belepotan dan semrawut, karena ya teknik menyoldernya kurang bagus. Jadi begitu melepas komponen, jalur PCB nya tuh sampai ngelupas seperti ini. Nah oke, jadi kedua resistor yang rusak ini, kalau menurut analisa saya, ini nilainya sekitar 2,2 ohm, karena ini resistor yang berfungsi untuk mengukur arus yang melewati MOSFET yang di sini. Nah sedangkan ini arus feedback dari hasil pengukuran arus yang masuk ke MOSFET dan dibaca oleh IC ini. Nah oke, jadi akan saya ganti dulu R yang di sini dan ini. Yang ini nilainya biasanya itu nilainya 1K, dan ini nilainya 2,2 ohm. Karena saya nggak punya R yang SMD, jadi yang 2,2 ohm akan saya ganti dengan R biasa seperti ini. Oke, karena proses penyolderannya lumayan sulit, akan saya skip dulu. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke.
Nah, oke guys, jadi ini setelah saya ganti bagian resistor untuk sensor arusnya, ini saya ganti dengan yang tipe bukan SMD, jadi ini pakai tipe throttle. Oke, dan ini yang 1K kebetulan ada di komponen bekas 1K SMD. Nah, dan ini sudah saya tes, sudah saya suntikkan tegangan untuk ke PWM-nya. Ini masuk ke pin nomor 7 IC UC3843, dan ini untuk kabel negatifnya ini positif. Saya beri tegangan sebesar 12 volt dan hasilnya seperti ini. Oke, jadi PWM ini sudah bekerja dan akan saya coba. Waduh, gemeter saya. Ntar ya, saya pasang tripod dulu. Nah, oke, akan saya coba shortkan bagian feedback pada optocoupler. Kita lihat apakah PWM-nya bekerja atau tidak. Ini akan saya coba shortkan. Oke, ternyata PWM dapat bekerja dengan normal. Oke, kita coba lihat bagian mana yang saya shortkan. Oke, jadi saya shortkan bagian sini, maka gambar pada PWM-nya akan seperti yang tertampil barusan. Oke, syukur saja IC PWM-nya ini aman, UC3843. Kalau ini mati, ya wassalam. Saya cukup kesulitan untuk mencari IC PWM yang SMD ini. Kalaupun ada, mungkin saya kasih IC yang gede itu, yang throttle, nanti saya sambung-sambung kabel gitu. Nah, oke, sampai di sini power supply ini PWM ini sudah bekerja normal. Lalu saya akan ngurusi pada bagian sekunder dari power supply PWM ini. Di sini keadaannya ya seperti ini. Ini akan saya rapikan dulu, akan saya pasang IC-nya, pasang serapi mungkin, dan ya ini kapasitornya, elko-nya juga sudah hilang. Akan saya pasang dulu semua, baru nanti kita lakukan pengetesan. Dan ini juga untuk bagian kipas, ini tuh sebetulnya sudah ada soketnya. Jadi kalau kita perlu buka kipas, kita tinggal ambil soketnya aja. Tapi entah kenapa tukang servis yang dulu itu malah ininya dipotong lalu disolder di sini. Wis. Oke, akan saya selesaikan dulu bagian primernya, lalu nanti langsung kita lakukan pengetesan. Oke, stay tune terus ya, jangan bosan-bosan ya. Oke kawan, jadi ini sudah saya bereskan. Untuk di bagian sekundernya ini sudah saya rapikan. Untuk IC 7815 dan resistor, ini juga kapasitornya yang sebelumnya sempat hilang, dan soket kipas sudah saya carikan soket. Dan untuk potensiometernya ini saya gunakan potensiometer biasa karena ya adanya hanya ini. Harusnya potensiometer aslinya tuh di sini tuh agak besar gitu. Karena saya adanya ini ya pakai ini aja. Bismillah aja, semoga berhasil. Oke, untuk bagian supply PWM saya rasa itu sudah aman. Saatnya kita melakukan pengetesan. Oke, akan saya pasangkan modul
penyearahnya. Oke, modul penyearahnya ini nanti kita bisa tes langsung, masukkan tegangan di sini. Nah, di sini sama sini nanti kita solder aja. Nah, untuk yang ke trafo primer, trafo utama itu enggak saya pasang dulu. Jadi saya akan mengecek power supply PWM-nya ini sudah bekerja atau tidak. Oke, ini saya pasangkan dulu. Oke, ini sudah terpasang. Nah, oke, kita tetap pakai senjata pamungkas ya, harus, ini wajib. Oke, ini akan saya sambungkan, langsung masuk ke pipetnya saja. Oke, ini sudah saya sambungkan. Semoga saja nggak ada trouble. Oke, akan saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kipas sudah nyala. Ini lampu overcurrent ini juga nyala karena dia PWM bekerja tapi power supply utamanya nggak kerja, jadi overcurrentnya nyala. Nah, sampai detik ini aja, ini power supply PWM-nya sudah menyala, sudah dipastikan, insya Allah semuanya akan normal. Oke, matikan dulu. Sip, power supply-nya sudah nyala, normal. Oke, akan saya coba nyalakan untuk power supply utamanya. Oke, akan saya rapikan dulu supaya aman. Nah, oke, ini setelah saya rakit, setelah saya rapikan, saatnya untuk melakukan pengecekan. Ini sudah saya pasang trafo utamanya, dan ini sudah saya pasang juga untuk jalur ke trafo utamanya. Oke, sekarang saatnya kita uji. Oke, akan saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Ternyata di sini lampu overcurrent-nya tetap nyala. Lampu overcurrent tetap nyala. Oke, akan saya cek dulu apakah mungkin thermal fuse ada yang protek atau ada yang belum terpasang. Akan saya teliti lagi, oke? Nah, oke guys, ini ternyata setelah saya suntikan tegangan untuk suplai PWM dari luar, ternyata masih belum berhasil. Oke, jadi masih belum keluar tucikel pada PWM-nya, jadi PWM-nya masih belum jalan. Oke, akan saya praktekkan, akan saya cek pada bagian output PWM-nya.
Oke, ini kalau bisa dilihat oleh kamera saya ya. Jadi di sini ada tegangan negatif dan ini ada PWM. Nah, oke, jadi PWM yang dikirimkan ke bagian board yang sebelah sini itu PWM-nya masih single switch. Sedangkan setelah nyampe di sini diolah melalui trafo itu dijadikan dual switch. Nah, oke, akan saya coba nyalakan dulu. Oke, ini sudah nyala. Oke, ini kita cek tegangan supply-nya. Oke, 24 volt. Dan ini tegangan untuk MOSFET-nya 15 volt. Dan ini bagian PWM-nya itu nggak keluar tegangan. Nah, artinya kalaupun kita lihat di osiloskop itu nggak ada tegangannya. Oke, ini di osiloskop. Oke, di osiloskop hanya ada garis, jadi nggak ada tegangan yang keluar meskipun PWM-nya sudah di monitor. Oke, akan saya buka dulu ini board PWM-nya, akan saya angkat dulu untuk kita lakukan pengecekan lebih detail lagi. Oke kawan, jadi setelah saya buka PWM-nya, jadi ini dia modul PWM-nya. Modul PWM-nya ini karena letaknya itu dekat dengan kipas, jadi dia itu memang mudah kotor, mudah terjadi korosif oleh debu-debu ini. Ya, jadi begitu, jadi memang beresiko rusak. Dan karena ini kalau kita melakukan pengecekan PWM-nya itu harus mancep, harus terpasang pada board keseluruhan, karena di sini kontrolnya kan juga saling berkaitan. Jadi nggak bisa kita cek PWM di sini lalu nanti kita pasang langsung nyala. Jadi mungkin nanti kita pasang, kita cek dulu. Oleh karenanya ini akan saya beri pin header seperti ini, jadi nanti bisa bongkar pasang. Nah, ini di sini kan aslinya disolder, jadi nanti saya kasih soket supaya nanti bisa bongkar pasang. Oke, karena juga biasanya memang resiko sering rusak juga, sering bermasalah juga PWM-nya. Oke, PWM-nya akan saya teliti dulu, akan saya cari kesalahannya, kira-kira apa yang jadi masalah pada modul PWM-nya. Oke. Nah, oke, ini setelah saya bersihkan, ini di sini tuh terlihat ada, tadi tuh ada korosif, dan bentar dulu guys, rame. Tadi sebelum dibersihkan terlihat ada korosif, dan benar saja ini sepertinya putus. Nah, oke, jadi jalurnya tuh seperti putus, tapi akan saya pastikan dulu. Oke, akan saya perdekat aja. Ini akan saya cek jalurnya. Sebelumnya jalurnya itu kita panasi solder dulu karena ada lapisan pelindungnya biasanya. Nah, oke, pada bagian jalur yang saya curigai itu akan saya cek apakah benar jalurnya putus. Oke, ini kan ada jalur ke sini, seret masuk sini, dan ternyata benar ini jalurnya putus. Oke, ini putus sampai di sini. Ini nanti akan saya fotokan saja biar jelas. Oke, yang satunya ini kita cek juga. Oke, yang ini nggak putus.
hanya satu jalur ini yang putus. Oke, akan saya foto saja, akan saya capture bagian PCB yang putusnya, lalu akan saya sambung. Nah, oke guys, jadi ini modul PWM-nya setelah saya sambung bagian yang putus. Jadi setelah ini disambung bagian yang putus, kita coba pasang dan nyalakan apakah sudah berfungsi secara normal atau masih ada trouble. Nah, jadi keuntungan dari dipasangnya soket semacam ini, kalau misalkan ada troubleshooting lagi di lain waktu, itu nyervisnya enak karena nggak perlu bongkar solderan, karena bongkar solderan double layer sepanjang ini itu beresiko sekali terjadinya kerusakan pada jalur PCB-nya. Oke, ini sudah saya pasang dan oke, akan saya nyalakan. Ini akan saya pasang untuk lampu indikator. Oke, jadi setelah PWM-nya ini sudah saya pasang, PWM sudah dipasang dan ini jalur listriknya sudah saya pasang. Kita pakai bolam dulu dan set arusnya di paling kecil, baru kita coba nyalakan. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala dan lampunya ini agak sedikit redup. Ini itu nggak masalah karena lampunya terlalu kecil juga. Nah, oke, kita coba cek tegangan outputnya. Oke, sudah ada tegangan 42,1 volt. 41 volt. Nah, oke. Ini akan saya bypass dan akan saya coba konsletkan bagian outputnya. Nah, oke. Jadi bagian lampu ini kita bypass. Jadi kita sudah nggak menggunakan lampu, artinya arus listrik akan langsung masuk ke rangkaian tanpa melewati lampu bolam ini. Nah, oke, ini taruh sini saja. Oke, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ke belakang. Oke, sudah kelihatan. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala. Kita coba. Oke, ini arusnya kecil. Kita coba perbesar. Oke, sudah keluar tegangan dan sudah nyala. Nah, nanti akan saya coba langsung ngelas, akan saya pasang dulu, akan saya rapikan, dan ini akan saya kasih sekun dulu yang bekasnya dipotong-potong ini. Oke, baru nanti setelah rapi akan saya review kembali. Oke, stay tune terus ya di video ini. Nah, oke, jadi ini penampakan setelah saya pasang semua, setelah saya rapi-rapikan, dan ini untuk kabelnya sudah saya rapikan. Ini saya sambung tadi yang diputus itu, ini sudah saya sambung semua, sudah rapi. Oke, saatnya kita bungkus dan kita langsung coba ngelas. Oke.
mesin las ini yang sudah kita perbaiki. Semoga saja nyala normal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala normal, lampu OC mati. Oke, ampernya kita naikkan. Jadi pengaturan ampernya dia itu tidak linear karena potensiometernya itu harusnya 1K, ini saya pasang 10K. Jadi agak nggak linear tapi akan tetap aman. Ini akan saya coba ngelas garis, hasilnya seperti apa. Oke, sepertinya listriknya trip. Akan saya nyalakan lagi listriknya. Nah, oke. Setelah sempat listriknya jelek karena nggak kuat, ini sudah nyala kembali. Artinya bukan mesinnya yang rusak menyebabkan listriknya trip, tapi memang kelebihan arus. Oke, kita nggak bisa nyoba terlalu lama dan terlalu ngoyok karena listrik di rumah saya terbatas, hanya 900 watt. Oke, kita lihat seperti apa hasil pengelasannya. Oke, ini hasil pengelasannya. Ini benar-benar matang ini hasil lasnya. Oke, seperti itu. Nah, oke, hanya dengan bermodalkan mesin las 100.000 rupiah tanpa ada spare part yang mati. Ada sih spare part yang mati dikit, cuma MOSFET dan resistor, yang selebihnya hanya putus jalur. Oke, mungkin sekian aja video kali ini dari saya tentang cara servis las mini ini, mesin las mini. Daya yang tertulis 450 watt, ternyata listrik 900 watt pun trip pakai las ini. Oke, sekian saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.